Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Nur Hasanah MPD selaku dosen pemampu sosiologi pendidikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin yawadin wa salatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa nabiyina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Di sini kami kelompok 1 dengan materi sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Anggotanya Rifki Maulana, NIM-nya 2119357. Kedua, Lina Farah Intan Sari, NIM-nya 2119345. Yang ketiga, saya sendiri, Maulana Sydney, 2119364. Yang keempat adalah Sania Nuriyah, NIM-nya 2119369. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi, pengertian pendidikan, dan sejarahnya. Langsung saja ke materi pertama saya sendiri. Kata sosiologi sendiri berasal dari kata Latin socios yang berarti teman, dan kata logos dari bahasa Yunani yang artinya cerita. Jadi pada awalnya sosiologi berarti bercerita tentang teman atau masyarakat. Sosiologi merupakan pengetahuan bermasyarakat dan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain ataupun umum. Lanjut ke pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa kamus besar pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dapat dikatakan pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sekelompok orang yang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Namun pendidikan juga bisa didapatkan secara otodidak. Selanjutnya, sejarah sosiologi pendidikan. Perkembangan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai sejak awal abad ke-20 yang merupakan bagian dari sosiologi. Pendekatan sosiologi sebelumnya berakhir Perang Dunia Kedua. Sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sempat hilang dari peredaran dan tidak dianggap sebagai suatu yang penting untuk diajarkan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan masyarakat mengalami perubahan secara drastis. Kemudian pada tahun 1910, Harry Hursalou memberi kuliah sosiologi pendidikan di Teachers College atau University of Columbia. Pada tahun 1914, kuliah sosiologi telah disampaikan di 16 lembaga pendidikan tinggi. Ditinjau dari
subjektif. Sebab layaknya sosiologi pendidikan adalah disebabkan karena adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidikan dan perubahan interaksi antara manusia dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di masyarakat. Akan dilanjutkan dengan materi yang lainnya. Sekian dari saya. Oke. Tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah Lester Frommwald tahun 1841 sampai dengan 1913. Beliau adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang karyanya adalah Applied Sociology atau sosiologi terapan yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Sumbangan Walt yang penting terhadap sosiologi pendidikan adalah pemikirannya tentang evolusi sosial. Selanjutnya ada John Dewey tahun 1859 sampai dengan 1952. Dalam bukunya Democracy and Education, Dewey mengatakan suatu konsep pendidikan yang adaptif dan progresif bagi perkembangan masa depan. Selanjutnya ada Emile Durkheim tahun 1858 sampai tahun 1917. Pandangannya terhadap pendidikan sebagai sesuatu ikhtiar sosial. Yang keempat adalah ada Karl Mannheim tahun 1897 sampai tahun 1947. Berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Dan yang terakhir ada George Penney, secara spesifik menilai sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif dalam segala aspek pendidikan yang diterapkan. Oke, saya akan melanjutkan poin B, paradigma sosiologi pendidikan. Pengertian paradigma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paradigma itu ada 3 pengertian. Yang pertama, paradigma adalah bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi atau penggabungan inti dan deklinasi atau perbedaan kategori. Yang kedua, paradigma adalah kerangka berpikir. Dan ketiga, paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan. Paradigma berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi dari sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, arah, asas, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Paradigma dikemukakan pertama kali oleh Thomas Kuhn dalam bukunya pada tahun 1965. Dijelaskan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan sosial tertentu. Dapat diartikan juga sebagai jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk melihat dunia sosial. Dan ilmu pengetahuan ini dikenal oleh masyarakat itu berkembang secara kumulatif. Akan tetapi pengetahuan masyarakat bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif itu termasuk mitos. Akhirnya Thomas Kuhn mengajukan model perkembangan ilmu pengetahuan dari paradigma 1 menuju Normalische, menuju lagi ke anomalies, menuju lagi ke krisis, dan revolusi, kemudian menjadi paradigma kedua, yaitu macam-macam paradigma sosiologi. Research memetakan paradigma sosiologi menjadi 3 macam. Yang pertama paradigma fakta sosial, yang kedua paradigma definisi sosial, dan yang ketiga paradigma perilaku sosial. Pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma ini melihat manusia dari sudut pandang makronya.
kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu anggota masyarakat tersebut setuju ataupun tidak, suka ataupun tidak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, paradigma ini adalah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu. Dalam paradigma ini terdapat sesuatu di luar kita yang mampu memaksa, sehingga perilaku seseorang itu dapat dikontrol. Dalam hal ini strukturlah yang mengontrolnya. Contohnya seperti norma, aturan, nilai-nilai situasi, kondisi, serta alat pengendalian sosial lainnya. Pokok persoalan yang menjadi perhatian penyelidikan paradigma fakta sosial adalah struktur sosial dan peranata sosial. Nah, dalam paradigma fakta sosial ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori struktural fungsional, di mana teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, teori struktur konflik. Teori struktur konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Nah, teori konflik ini bertentangan sekali dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori fungsionalisme struktural. Kemudian yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Max Weber merupakan tokoh paradigma ini yang mengartikan sosiologi sebagai sesuatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial ini adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Begitu juga sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain, maka itu bukanlah tindakan sosial. Dalam paradigma definisi sosial terdapat beberapa teori pula yang perlu dipahami adalah apa motif dari tindakan tersebut. Jadi memahaminya yaitu pertama dengan kesungguhan, yaitu teori kesungguhan. Yang kedua adalah mengenangkan dan menyelami pengalaman si aktor. Yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial. Tokoh paradigma perilaku sosial behaviorisme ini adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner ini mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial itu menurutnya bersifat mistis, tidak konkret realistis. Sebab yang menjadi objek studi sosiologi yang konkret realistis itu menurutnya adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Nah, paradigma sosial ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya, di mana lingkungan ini terdapat objek sosial dan objek non-sosial. Paradigma perilaku sosial ini ada dua teori. Yang pertama, teori behavioral sosiologi, dan yang kedua, teori exchange.